Assalamualaikum, salam sukses. Kesempatan kali ini kita mau bahas keriting, cara mengendalikan keriting dan memulihkannya. Untuk pengendalian keriting kita cuma butuh bahan aktif dua itu pun tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya di siklus strep aphids di luar kutu kebul, kita cukup pakai abamectin. Terus kalau misalkan populasi kutu kebulnya besar, kita pakai diaventuron. Untuk merek daging yang bisa kita pakai ada Agus, ada Pegasus kalau untuk kutu kebulnya. Kalau untuk abamectin banyak pilihan di pasar. Yang kita pakai yang murah-murah, kita pakai Stadium saja. Terus untuk pengembaliannya, untuk pemulihan si keritingnya, kita bisa pakai, kalau kami yang kita pakai hormon bikinan sendiri, cenceman. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yang banyak teman-teman gagal paham itu, keriting itu bisa terkendali, bisa pulih dengan, bukan terkendali, kalau terkendali bisa pulih. Mereka beranggapan kalau keriting itu bisa pulih hanya dengan penyemprotan insek. Jadi padahal enggak, padahal posisinya sebenarnya serangan yang bikin tanaman cabai keriting itu kan serangan kutu-kutuan nih, serangan kutu daun lah basicnya. Ada beberapa, ada trip aphids, tungau, ada kutu kebul. Nah itu memang bisa dikendalikan, hanya bisa dikendalikan, memang cepat dikendalikan dengan insek. Nah itu tadi bahan aktif bisa pakai abamectin, bisa pakai diaventuron. Cuma basic kerja insek ini cuma sebatas mengendalikan hamanya, tidak untuk pemulihan dampak yang disebabkan oleh serangan hama itu sendiri. Jadi maksudnya mereka itu si kutu daun ini kan basicnya kan menghisap nutrisi dari pupus, dari tanaman itu sendiri. Nah dampaknya karena nutrisi yang ada jaringan, karena jaringannya rusak karena dihisap oleh si kutu tadi, itu mengakibatkan puret keriting, mengakibatkan keriting. Nah, untuk pengendalian hamanya, nah ini digarisbawahi benar. Untuk pengendalian hamanya kita pakai bahan aktif yang khusus untuk mengendalikan si hama penghisap itu sendiri, si kutu-kutu itu sendiri. Nah, kembali lagi yang biasa kami pakai itu ada dua diaventuron khusus untuk kutu kebul, terus abamectin untuk kutu-kutu yang lain. Nah, setelah hamanya terkendali, kita spray hamanya terkendali, kan ini kan tanaman udah terlanjur purut nih, udah terlanjur keriting nih. Jadi posisinya kita perlu pemulihan. Nah, untuk pemulihan ini yang perlu dilakukan adalah pencukupan nutrisi. Artinya kita harus memberikan pasokan nutrisi susulan itu semaksimal mungkin, tapi catatan jangan berlebihan, karena kalau nutrisi berlebihan nanti akan berdampak negatif pada tanaman yang normal. Pokoknya pakai ya dosis standar saja lah, dosis sedang lah, 2 kilo sampai 3 kilo per 200 liter air, itu dosis standar saja. Nah, yang biasa kami pakai untuk contoh di cabai kita ini, di cabai Pak Asmadi ini kita kirim nutrisi haranya dari bawah, dari kocor. Kita pakai sistem kocor. Nah, terus kita angkat untuk mempercepat penyerapan unsur haranya itu kita pakai cenceman, kita pakai hormon bikinan sendiri. Untuk lebih lanjut tentang hormon bikinan sendirinya, kita bisa dicek di video yang di bawah, udah pernah kita upload 2 tahun 3 tahun yang lalu, lupa. Pokoknya carilah ada di situ. Jadi kunci yang kami pakai itu, bahkan kami itu bisa dibilang kami benar-benar bergantung dengan yang namanya hormon bikinan kita gitu. Mau tanaman apapun, kalau basic kelompok kita ini kita pakai itu. Kuncinya itu di situ. Nah, nanti kalau bisa dilihat nanti, kalau misalkan ini serangan awal nih, dampak awal dari serangan trip. Ini model 2 ini. Ini sama ini. Nah, nanti setelah aplikasi pencukupan nutrisi,
kan hama sudah terkendali, kita semprot insek, hama terkendali, lalu kita kita perbaiki keritingnya ini agar bisa pulih. Nah ini indikatornya kalau misalkan satu, yang pertama kita lihat ini, kita lihat si ruas ini, si ruas ranting ini mulai naik, artinya mulai naik, dia udah nggak kerut. Kalau yang awalnya kan purut nih, pendek-pendek. Nah kalau misalkan ruas ini udah naik, terus ada kita lihat di daun-daun ini udah mulai melebar, kita nggak usah fokus sama warnanya. Kalau pemulihan keriting itu nggak akan bisa dia tuh hijau kayak normalnya daunnya, kayak daun yang apa ya, yang normal. Nah nggak bisa yang seperti ini, dia nggak bisa seperti ini, tapi seperti ini nanti. Jadi agak kekuning-kuningan, tapi ini nanti tidak berpengaruh sama pembuahan kok. Buah tetap aman. Kalau misal nanti rantingnya, kita kembali ke topiknya, kalau misalkan nanti ranting ini udah ada indikasi mau naik, itu berarti masa pemulihannya udah bereaksi, hormonnya sama nutrisi dari bawah itu sudah mulai ada reaksi, sudah pemulihan udah berjalan lah intinya. Lah nanti kalau seiring berjalannya waktu, itu nanti akan agak menghijau. Jadi kan yang ini kan ini mulai mau pulih tapi daun masih agak kuning. Nah ini udah mau agak menghijau ini. Nah ini tadi juga purut, tapi sekarang udah mulai sembuh, Nah jadi teknis untuk memulihkan tanaman cabai yang ternak keriting itu bukan bergantung pada inseknya. Mau sampean pakai insek dengan merek dagang yang apapun, terus kadar bahan aktif segede apapun, kalau yang keriting itu tidak sampean beneri dengan teknik yang benar, jangan harap mau pulih gitu loh. Jadi intinya insek itu hanya sebatas untuk mengendalikan hama atau penyebabnya. Jadi untuk keritingnya, untuk yang disebabkan oleh hama itu harus ada teknik tersendiri agar si tanaman itu bisa pulih kembali. Jadi semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Jika memang perlu kita kaji lagi di komentar. Salam sukses selalu.